kita mulai aja acara perbaktian kita. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Untuk memulai acara perbaktian kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 247. Lagu Sion nomor 247, kita nyanyikan semua ayat. Untuk doa pembuka, kita minta kesediaan Kak Titi Tambunan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji,
pujian kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kepada kami, oleh karena kebesaran-Mu Tuhan yang telah menciptakan kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau dalam kebesaran Tuhan. Pada saat ini, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan mengampunkan dosa-dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu ini. Dan kebutuhan kami terbesar pada saat ini adalah tuntunan Roh Kudus-Mu. Layakkan kami untuk menerima Roh Kudus-Mu, untuk dapat menuntun kami sepanjang acara ini. Terlebih untuk pembicara kami, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa berbicara melalui beliau Tuhan. Teman-teman kami dan saudara-saudara kami juga yang belum dapat berkumpul pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sertai mereka, biarlah di hari yang akan datang kami boleh berkumpul dan berbakti bersama dengan mereka. Terimalah doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Theodora Panjaitan. Pada Theodora Panjaitan, persilakan. Terima kasih kepada Theodora Panjaitan, Tio, dan Mem Ibu BH yang sudah membawakan lagu pujian kita begitu baik, mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan Bapak Bena Baban. Pada Bapak Bena Baban, dipersilakan.
Terima kasih. Salam, selamat sabat buat kita semua. Saya coba share dulu screen. Sudah, berarti tinggal. Oke, share. Oke, udah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Salam. Judul khotbah yang bisa saya sampaikan, bawakan pada kesempatan ini adalah umat pilihan sesuai dengan buku yang telah ditetapkan, yaitu dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 bab 2. Kalau mungkin rekan-rekan belum punya bukunya, seperti saya sampaikan sebelumnya, boleh di-download dari Play Store. Itu ada Ellen G. White Writing 2 ya. Di situ jelas ada 33 buku. Jadi sangat bermanfaat. Jadi sayang juga kalau tidak kita gunakan smartphone itu untuk hal-hal yang sungguh luar biasa tulisannya. Bayangkan 33 buku, kalau kita hemat udah hampir berapa juta itu, 2 juta mungkin ada itu. Karena Alpha Omega aja sekarang seri sampai 8 itu 1 juta lebih, 1,5 lebih kalau nggak salah, sampai 1-2 juta ada. Jadi sangat bermanfaat. Namun sebelum saya lanjutkan ke khotbah, saya mengundang kita berdoa. Mari kita berdoa sebentar. Maha besar Allah kami di sorga, Engkau adalah Allah yang kami kenal. Kami bersyukur Bapa mengenal Engkau sebagai pencipta kami, penebus, bahkan yang telah mengutus Roh Kudus untuk mendiami hati pikiran kami, sehingga dalam Sabat Kudus ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan izinkan hamba-Mu berbicara, menyampaikan sabda Tuhan untuk membawa kepujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami sebagai umat-umat pilihan, umat sisa yang telah Engkau pilih, benar-benar terpilih menjadi ahli waris surgawi. Inilah doa harapan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Umat pilihan. Saya ambil dari sebuah ayat 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, melalui ayat ini sebenarnya ada rasa bangga bagi kita, terlebih bagi saya. Kita bisa membayangkan kita dipilih, bahkan kita terpilih menjadi apa? Milik Allah, kepunyaan Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat dari judulnya ini, umat pilihan, sebenarnya kita sudah ada di memori otak kita bahwa tidak jauh dari bangsa Israel dan kita saat ini sebagai umat pilihan, walaupun dalam setiap sekte, mungkin dalam setiap kepercayaan ataupun gereja-gereja lain, semua mengaku umat pilihan. Tidak ada yang tidak mengaku umat pilihan. Tetapi kita belajar sebenarnya sesungguhnya siapa yang menjadi umat pilihan itu, penerus dari kegagalan yang kita tahu bangsa Israel, di mana sudah apa? Ditolak oleh Tuhan, oleh karena mereka sendiri tidak bisa menerima siapa? Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia ini. Ini adalah kegagalan yang paling fatal atau luar biasa yang terjadi kepada umat pilihannya sendiri. Jadi seandainya kita mungkin seorang pekerja di ladang atau di kebun seseorang, ketika pemiliknya datang kita tidak mengenal, kita tidak tahu, dan kita bahkan mengusir, bahkan menyiksa, bahkan membunuh. Nah, ini perumpamaan yang sangat menyedihkan, sangat memilukan. Bagaimana pemiliknya, dia datang kepada apa? Kepada
umatnya sendiri gitu, tetapi ia ditolak, dihina. Kenapa terjadi penolakan ini? Kenapa harus bangsa Israel merasa mereka tidak percaya dan tidak mau mengakui Sang Juru Selamat? Namun ketika Sang Juru Selamat lahir dan ada di antara mereka, namun mereka tidak mengenalnya. Oleh karena mereka percaya dan berharap sosok yang lahir itu sesuai konsep atau tafsir mereka, yaitu tunas Daud, yang melebihi Raja Daud sebagai raja pemimpin penyelamat mereka yang akan membebaskan dan mengibarkan panji-panji kemenangan dari penjajahan kerajaan Romawi, serta membawa mereka untuk menguasai dunia. Nah, inilah yang membuat mereka gagal, membuat mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena Yesus lahir dari kehinaan, dari kalau di dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3 dikatakan tunas dari tanah kering, bukan dari sosok yang bisa diagung-agungkan atau dibangga-banggakan atau diarak-arak dan membawa atau mengibarkan panji-panji kemenangan. Jadi mereka berpikir Yesus itu atau raja yang mereka nantikan itu dalam konsep politik. Nah, sementara Yesus dalam konsep apa? Keselamatan rohani, bukan secara politik atau secara badani. Tetapi Yesus menginginkan umat pilihannya ini menjadi apa? Menjadi satu background atau duta. Jadi kalau duta itu ibarat dia menjadi suatu perwakilan yang ada di apa? Di dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan, tetapi mereka gagal. Jadi kalau kita baca dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semeraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sungguh menyedihkan memang. Tidak sesuai dengan apa? Dengan konsep tadi. Dengan pemikiran mereka. Makanya sering kita menganggap jalan pikiran kita itu sudah baik, sudah benar menurut kita. Tetapi bagi Allah sendiri itu bukan apa? Bukan yang terbaik dan bukan itulah kebenaran sesungguhnya. Makanya sering kita menganggap seharusnya beginilah Tuhan. Kenapa tidak begini? Mengapa harus terjadi seperti ini? Sementara Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel mereka menjadi terang, menjadi garam, bahkan sebagai mercusuar. Nah, tetapi faktanya mereka ingin menunjukkan secara manusiawi mereka bangsa pilihan, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati, bangsa yang membuat mereka bisa menguasai dunia. Nah, ini konsep yang salah. Jadi sementara pemilik dunia sendiri siapa? Yesus. Mereka lupa siapa pemilik dunia ini. Siapa yang menciptakan mereka. Siapa yang apa? Yang membawa mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus lahir di kandang domba. Oleh karena Yesus datang bukan dari seorang anak imam besar atau anak-anak orang terpelajar. Dia datang dari pengrajin kayu. Ia lahir dari seorang apa? Seorang yang bukan orang yang terpandang, ternama. Makanya salah konsep kita kalau kita melihat, memandang hanya kepada orang-orang yang apa? Terpandang. Ternyata dari Bethlehem, dari kota kecil katanya, dari seorang tukang kayu bisa menjadi apa? Lahir seorang juru selamat. Sama seperti sekarang banyak orang menolak presiden kita. Oleh karena apa? Oleh karena dia lahir bukan dari orang yang terpandang.
Dia juga pendidikannya tidak menunjukkan pendidikan yang hebat. Bukan dari seorang akademi yang luar biasa. Bukan juga seorang tampang yang gagah perkasa. Tetapi bisa jadi seorang presiden. Banyak yang sulit menerima itu. Banyak yang merasa, kok bisa ini jadi presiden? Kok inilah presiden kita? Nah, seperti ini yang terjadi mungkin cara pandang bangsa Israel kala itu. Nah, 1000 tahun kalau kita lihat, saya tidak bahas ini, tetapi saya hanya menunjukkan ketika Daniel sudah membuat nubuatan itu dari sekitar 600 tahun hingga juga kepada itu 483, jadi 1000 tahun hingga kelahiran Yesus itu mereka sudah nanti-nantikan. Bayangkan, 1000 tahun sudah dinubuatkan untuk menanti kedatangan Sang Juru Selamat, tapi mereka apa? Tidak mengenal. Sungguh luar biasa. Jangan-jangan kita juga sudah berapa ribu tahun ini, mungkin umur hidup kita seperti saya sudah disampaikan kabar keselamatan. Jangan-jangan ketika Yesus datang di awan-awan saya juga tidak mengenalnya, dan saya juga meragukannya. Karena konsep di pikiran kita, di otak kita mungkin sudah tertanam bahwa kedatangan Yesus seperti ini. Ternyata kedatangan Yesus nanti mungkin tidak seperti yang dikonsep kita. Bisa saja kita menolaknya. Bisa saja kita menganggap, oh, belum datang Yesus, tahu-tahu memang sudah datang waktu itu. Kita malah santai-santai. Seperti apa? Wanita yang tertidur. Nah, mungkin juga seperti itu secara iman kita ya. Secara iman kita sekarang mungkin bisa saja kita lemah. Kita masih meragukan segala nubuatan-nubuatan. Segala apa yang telah kita ketahui, kita dengar, bahkan kita pelajari selama ini. Baik, bangsa Israel gagal memahami dan melihat tanda-tanda dan nubuatan dari Nabi yang menunjukkan bahwa tunas Daud menampilkan sosok penuh kasih dan kesederhanaan sebagai mata air kehidupan bagi ciptaannya. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, menjadi bangsa besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur dan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini mereka tadi yang saya sampaikan, kegagalan bangsa Israel memahami dan melihat tanda-tanda nubuatan daripada nabi-nabi Yeremia dan Yesayas yang telah disampaikan 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Di mana dikatakannya bahwa Yesus adalah lahir sebagai air mata kehidupan yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa besar, yang memberkati mereka, yang membuat nama mereka masyhur. Oleh karena apa? Kasih dan kesederhanaan, bukan oleh karena perang, bukan oleh karena pedang. Yesus tidak menginginkan pedang dan perang. Walaupun kita tahu Yesus seperti pedang bermata dua firman-Nya, tetapi bukan itu yang Tuhanlah ingin lakukan di dunia ini ketika Ia datang ke dunia ini. Bukan peperangan dalam politik, dalam hal-hal duniawi yang Ia mau sampaikan kepada bangsa Israel, tetapi Allah menginginkan atau Yesus menginginkan bahwa Ia datang sebagai mata air kehidupan yang membawa semangat bagi orang yang letih, bagi orang yang susah, bagi orang yang miskin, bagi orang yang sakit, bagi orang yang bahkan meninggal. Yesus hadir di sana menjadi apa? Penyelamat mereka, bukan penyelamat secara politik, tetapi Yesus datang menjadi apa? Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi tabib, menjadi penyemangat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap orang. Dan Yesus tidak hanya menginginkan bangsa Israel yang selamat. Yesus ingin menginginkan semua ciptaannya seharusnya selamat. Nah, ini tujuannya. Jadi bangsa Israel ada sepertinya konsep dalam pemikiran mereka, hanya mereka yang apa? Yang selamat. Bangsa lain mereka tidak peduli. Karena mereka dalam konsepnya mungkin bangsa Israel adalah bangsa yang apa? Bangsa yang menyembah berhala. Tetapi mereka tidak berusaha menunjukkan bahwa kepada bangsa-bangsa lain agar mereka mengikuti cara hidup bangsa Israel seharusnya yang penuh apa? Kasih tadi menjadi terang. Abraham dalam janjinya dari Tuhan, Israel seperti embun di tengah-tengah bangsa-bangsa, sekalipun dilemahkan oleh peperangan dan perbudakan, tetapi seperti embun di pagi hari. Dalam Mika 5 ayat 6 dikatakan,
Walaupun demikian bangsa Israel tidak dihapuskan dari apa? Dari dunia ini hingga saat ini. Selalu seperti embun di pagi hari, dia selalu ada. Makanya kita lihat bangsa Israel seperti sekarang, ya seperti bangsa yang tetap apa? Diberkati. Oleh karena apa? Allah tidak pernah ingkar janji yang telah disampaikan kepada Abraham. Janji itu juga menjadi apa? Menjadi nyata hingga saat ini. Demikian juga kita. Allah kita tidak pernah berubah dahulu dan sekarang. Ketika Musa bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah yang kita sembah. Ia tidak berubah hingga saat ini juga. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, tidak berubah. Sehingga Allah dapat memampukan merubah air menjadi anggur. Jadi mampu merubah sengsara kita, penderitaan kita menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi kekuatan. Nah, ini yang kadang kita masih ragu. Bagaimana kita membuat konsep ini bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Dia tidak berubah. Walaupun menurut kita mungkin secara pemikiran kita, dahulu kan bisa berbicara langsung. Dahulu kan bisa mereka langsung mendapat ilham. Mungkin kita sekarang sangat-sangat mungkin mustahil ya. Sangat-sangat mungkin kita tidak mungkin menurut pandangan kita, menurut pemikiran kita. Tetapi kita tidak bisa membatasi kuasa ilahi. Kita juga tidak mampu membatasi kehendak Allah. Allah punya kuasa. Bahkan atas seluruh isi dunia ini, Allah punya kendali. Dan dia bisa lakukan apa saja. Kenapa kita harus ragu akan kemahakuasaan daripada Allah itu sendiri? Pelajaran berharga yang dapat kita petik dari mulai perbudakan, penawanan ke Babel, kehancuran bait suci, hingga dijajah bangsa Romawi lebih kurang selama 700 tahun. Hingga mereka tercerai-berai di negeri asing hampir 500 tahun. Oleh karena mereka memiliki sifat mementingkan diri dan sombong hingga mereka melupakan pertolongan Tuhan yang bertuhan akan kasih yang besar. Nah, kita lihat setelah Yesus mati, apa yang terjadi? Mereka 700 tahun dijajah oleh bangsa Romawi. Kita Indonesia hanya 350 tahun aja sudah seperti orang bodoh. Kita anggap kita ketinggalan dengan dunia-dunia luar. Walaupun sekarang kita sudah mulai bangkit. Tetapi dengan 350 tahun kita dijajah Belanda, kita sudah merasa bangsa tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa Israel 700 tahun dijajah apa? Bangsa Romawi. Allah izinkan, Allah biarkan mereka dijajah. Bahkan sampai mereka di zaman Hitler, zaman Nazi, mereka tercerai-berai di negeri asing. 500 tahun lamanya. Hampir 1200 tahun. Bahkan 1000 tahun menanti-nanti kedatangan tidak mengenal. Bahkan sampai 1500 tahun juga tidak berubah. Mereka tetap apa? Mereka tetap menantikan Yesus yang ada di konsep mereka. Bahwa Yesus yang mereka harapkan datang ke dunia ini membawa apa? Membawa panji-panji kemenangan. Membawa panji-panji apa? Yang membawa mereka bisa menguasai dunia. Seandainya bangsa Israel menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, maka bangsa Israel akan, nah ini, seandainya mereka menerima bukan menolak. Ini yang tertulis di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 2 bab 1, boleh di situ di alinea pertama ya dibaca, bahwa di sana dalam Ulangan 26 ayat 11 dikatakan mengangkat bangsa Israel di atas segala bangsa-bangsa dan menjadikan bangsa Israel terpuji, ternama, bahkan terhormat. Menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Nah, ini sebenarnya sama seperti kita janji ini. Ketika kita bisa menerima Yesus, ketika kita fokus seperti khotbah yang disampaikan Bu Pendeta kemarin, fokus kepada apa? Kepada Allah. Ketika kita takut terputus hubungan dengan Allah. Ketika listrik itu terputus dari aliran listriknya, dia makan mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ini menjadi pedoman kita, maka kita akan menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Ini otomatis Allah akan berkati kita. Tetapi apakah kita merasa diri kita
jadi beban? Apakah kita menjadi menderita seperti pembahasan berapa lalu? Kita menderita, memang kita menderita mengikuti Yesus dalam konteks bagaimana? Nah ini yang sering kita salah dalam menerima penderitaan itu. Kita menderita, merasa menderita oleh karena kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang apa? Yang berat. Sama ketika saya dulu, mohon maaf bukan apa, saya bisa mengangkat besi 120 kilogram saat itu. Kalau sekarang mungkin 70 pun sudah berat. Karena saya tidak pernah melatih diri saya. Tetapi orang melihat saya, 120 kilo, bagaimana mungkin dia sanggup? Ya saya tidak akan sanggup kalau tidak saya latihan selama 3 tahun. 3 tahun saya latihan mengangkat besi dari berat hanya 30, 50, naik, hingga akhirnya 120 kilo. Nah ketika saya mampu mengangkat 120 kilo, pasti orang akan berpikir, waduh berat sekali diangkat itu. Tetapi bagi saya mengangkat 120 kilo itu tidak ada beban yang saya rasakan. Tidak ada yang berat. Karena saya sudah terbiasa dengan 120 kilo itu. Tapi ketika saya naikkan menjadi 130, itu baru terasa berat. Dan bisa mencelakai tubuh saya kalau saya tidak dipandu atau didukung oleh seorang pelatih. Nah ketika inilah yang terjadi bagi kita. Kita akan mengalami beban berat ketika kita tidak terbiasa dengan apa? Dengan kuk yang kita sudah diberikan Allah. Dan juga ketika kita tidak disertai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, pelatih itu akan menuntun kita. Roh Kudus juga akan menuntun kita. Jadi kalau ada yang beban berat, sebenarnya ini mohon maaf saya bukan menggurui, bukan mengapa. Konsep ini sebenarnya termasuk konsep yang tidak tepat untuk kita sebagai seorang apa? Umat pilihan menurut cara pandang saya. Ulangan 28 ayat 10. Maka segala bangsa akan melihat bahwa Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Nah ini sudah tidak diragukan lagi. Kita akan beroleh apa? Keselamatan dan kemenangan. Oleh karena apa? Mereka akan melihat bahwa ada kehidupan, ada nama Tuhan ditinggikan di dalam setiap apa? Tindak tanduk gila. Akan tetapi karena mereka tidak setia, maka maksud Allah hanya dapat dilaksanakan dengan kesusahan dan penderitaan yang tiada habis-habisnya. Hingga saat ini sering terjadi apa? Bangsa Israel yang terjadi peperangan. Kita lihatlah akhir-akhir ini selalu dengan Hamas, dengan ini. Tidak akan habis-habisnya kesusahan dan penderitaan yang mereka akan alami. Itu yang dituliskan oleh apa? Ellen G. White. Dan ini juga akan terjadi pada kehidupan kita, saudara-saudara. Karena kita juga sekarang sudah membawa panji-panji sebagai apa? Umat pilihan. Kita juga sekarang sudah menyatakan diri kita sebagai bangsa Israel rohani. Jadi kalau kita tidak setia dengan maksud Allah, apa yang telah Allah rencanakan bagi kehidupan kita, ya kita juga akan mengalami apa? Kesusahan dan penderitaan yang tiada habis-habisnya. Nah ini mungkin konsep yang menurut saya sebagai risiko ketika kita tidak apa? Tidak menjalankan amanah itu. Atau apa yang telah Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Seandainya kita tidak bermanfaat bagi hidup kita. Seperti garam. Seandainya garam tidak ada rasa asin. Hambar. Apa yang terjadi? Maka garam itu akan dibuang. Nah ketika juga mercusuar. Tidak bisa menampilkan terang. Apa gunanya mercusuar itu? Dia tidak bisa menolong. Dan itu tidak ada walaupun megah dibangun mercusuar. Kalau tidak ada sinarnya, tidak ada terangnya. Itu tidak berarti bagi kapal-kapal. Nah inilah mungkin bagi kita. Kalau kehidupan kita juga tidak berarti bagi orang sekeliling kita, bagi masyarakat, bagi keluarga, ya mohon maaf aja mungkin kita juga akan mengalami kesusahan dan penderitaan yang tidak habis-habisnya. Akhirnya bangsa Israel harus tunduk ke bawah kekuasaan Babel dan tercerai-berai ke seluruh negeri bangsa kafir dengan meratapi bait suci yang telah rusak dan hancur. Tetapi cahaya kebenaran bersinar melalui mereka dan tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Inilah janji Allah kepada Abraham. Enggak habis-habis, enggak putus-putus. Mereka sampai sekarang tetap apa? Menjadi bangsa Israel atau bangsa pilihan, dan mereka juga kita lihat menjadi penemu-penemu, menjadi pelopor-pelopor baik dalam teknologi,
baik dalam keuangan, baik dalam bisnis, dan bahkan di perbankan mereka masih tetap apa? Menguasai. Janji Tuhan tidak pernah apa? Tidak pernah putus. Baik, lanjutkan. Mereka dipilih untuk menjadi terang dunia, tetapi mereka mengasingkan diri dari dunia supaya terlepas dari pencobaan kepada penyembahan berhala. Memang betul, mereka dipilih untuk menjadi terang, tetapi mereka mengasingkan diri dari dunia supaya terlepas dari pencobaan kepada penyembahan berhala. Nah, mereka memang diasingkan, itulah pilihan. Umat yang dipilih itu berarti sudah diasingkan. Tidak sama dengan apa? Bangsa lain. Agar mereka bisa menjadi apa? Menjadi terang bagi dunia ini. Melalui Nabi Musa mereka diajar dan diberikan hukum Taurat. Agar mereka tidak meniru kebiasaan orang-orang kafir. Tetapi hal itu dipakai mereka untuk membangun tembok pemisah. Nah, saya garis merah di sini. Membangun tembok pemisah dengan bangsa lain. Bangsa Israel memandang Yerusalem sebagai surga dunia mereka, sehingga mereka menyombongkan diri dan cemburu jikalau Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa lain. Kerinduan segala zaman, jilid 1 di halaman 25 di alinea kedua. Nah, inilah konsep yang salah. Ini juga konsep yang akan terjadi sering di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kita membangun diri kita dari luar, sehingga kita tidak mau berbaur dengan masyarakat. Kita menganggap diri kita terlalu istimewa. Kita menganggap diri kita adalah bukan sama dengan bangsa lain atau orang lain. Oh, saya beda, kamu begini, kamu begini. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, seperti saudara kita mungkin yang lain mengatakan, ya mengkafir-kafirkan. Ini salah, konsep ini salah. Tetapi kita seharusnya tetap berbaur, tetapi kita bukan menjadi ikut berbaur dengan mereka. Melebur dengan mereka, bukan. Kita tetap mempunyai jati diri. Sama ketika Raja Salomo membuat Amsal, dikatakan dalam tulisannya bahwa pohon teratai walaupun hidup di air yang jorok, di kolam yang penuh dengan kotoran, tetapi bunga teratai tidak pernah ikut kotor. Pohon teratai tidak pernah menghasilkan bunga yang kotor, tetap menghasilkan bunga yang indah. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan inginkan. Kita harus apa? Kita harus bergaul. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus menjadi terang. Dan kita harus bisa berbagi, menolong. Bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan membangun tembok pemisah antara keluarga kita yang bukan seiman dengan kita. Ketika mereka punya suka duka, kita tidak peduli. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita sebenarnya lebih aktif ketika keluarga kita, ketika sanak saudara kita, tetangga kita mengalami hal-hal suka dan duka. Ini yang sebenarnya menjadi kerinduan Yesus bagi kehidupan umat-umatnya. Mereka percaya pada segala korban dan upacara penghapus dosa melalui darah anak domba. Tetapi menolak Yesus sebagai korban penghapus dosa melalui kematiannya. Sehingga para imam dan rabi memperbanyak peraturan diciptakan hingga mencapai 613 misjob. Tapi di situ tidak ada sebenarnya di kerinduan segala zaman. Cuman saya ambil dari beberapa tulisan itu aturan-aturan yang ada di Israel itu mencapai 613 peraturan. Bayangkan, begitu banyak aturan yang mereka miliki. Aturan-aturan mulai dari jalan ke tempat sinagog, kalau kita sekarang gereja, itu banyak aturan. Pada sahabat tidak boleh begini. Bahkan mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf. Kita juga orang Advent saat ini begitu banyak kadang kita membuat aturan pada diri kita. Tidak boleh seperti ini. Betul semua, tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita melihat, orang kan melihat pohon itu dari buahnya. Bukan dari pohonnya indah atau bagus. Tapi buahnya menghasilkan yang manis atau enggak.
Walaupun aturan-aturan banyak kita buat dalam kehidupan kita, kalau buah kita asem, kalau buah kita kecut, buah kita busuk, ya nggak ada artinya. Itu yang diinginkan Tuhan, kita berbuah. Bukan sekedar bertumbuh, bukan sekedar kita menjadi pohon yang besar, yang kuat, yang gagah, yang burung-burung bisa datang di sana bersarang. Bukan. Tetapi kita bisa menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang. Ketika orang lapar bisa mengambil buah itu dan menikmatinya. Dan ia bersyukur. Pohon itu menghasilkan buah yang apa? Yang lezat. Itu yang diinginkan oleh apa? Sang Juru Selamat bagi kita. Mereka mengukur kesucian mereka oleh upacara-upacara yang tak terkira banyaknya. Sedangkan hati mereka penuh kebencian dan kemunafikan. Serta kasih mereka berkurang terhadap sesama mereka. Bahkan mereka mencari keuntungan daripada apa? Dari sinagog, dari peribadatan. Mereka mengutip apa? Mengutip upeti-upeti. Bahkan sekarang mohon maaf kalau saya lihat dari tetangga kita yang sebelah, mereka sebenarnya meniru itu. Makanya banyak kali kita lihat aturan-aturan yang mereka buat. Sehingga harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, bangsa Israel juga seperti itu dulu. Fatwa, fatwa, fatwa. Semua dibuat fatwa. Ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Tetapi faktanya mereka rakus, mereka buas, mereka memanfaatkan jemaat-jemaat yang lain atau umat bangsa-bangsa lain. Hukum Tuhan bukan menjadi beban atau penderitaan, tetapi untuk mengubah hidup manusia dalam kedamaian dan kebahagiaan yang penuh kasih. Setan bekerja keras untuk membuktikan bahwa hukum Tuhan menjadi satu beban penderitaan yang mustahil dapat dijalani oleh umat manusia. Sebagai bentuk dari pembuktian ucapan setan yang dikeluarkan pada saat Lucifer memberontak di sorga, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak bertindak adil dan tanpa kasih. Kerinduan segala zaman jilid 1 di halaman 27 di alinea pertama. Nah, saudaraku, jangan kita buat hukum Tuhan itu menjadi beban. Itulah keinginan setan. Sebenarnya kalau kita pikir apa sih yang sulit? Jangan membunuh, ya kan lebih sulit membunuh. Jangan mencuri, ya lebih sulit mencuri. Jangan bersaksi dusta, ingat kuduskan hari Sabat, kita hanya disuruh mengingat dan menguduskan hari Sabat. Bukan disuruh kita di hari Sabat harus begini-begini, tidak. Tuhan hanya ingat bahwa satu perhentian, bahwa kamu harus dekat dengan Tuhan, harus fokus satu hari, satu istirahat bagi kamu. Karena tubuhmu juga perlu istirahat. Istirahat dari setiap pekerjaanmu, dari setiap beban pikiranmu, dari setiap masalah-masalahmu. Ini yang diinginkan Tuhan di hari Sabat. Bukan soal kita membatasi diri kita dengan aturan-aturan. Harus tidak boleh seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak itu yang Tuhan inginkan. Tetapi bagaimana Tuhan tahu sistem tubuh kita ini perlu istirahat. Makanya kita juga setiap hari ada istirahatnya malam. Kalau kita bekerja 24 jam, mungkin tubuh kita juga akan cepat hancur. Mungkin tubuh kita akan kelihatan jauh lebih tua dari apa? Usia yang ada pada kita. Kelompok pergerakan umat yang sisa menamakan diri mereka Gereja Masih Advent hari ke-7. Identitas diri orang-orang yang bergabung ke dalam Gereja Masih Advent hari ke-7. Advent menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kita sudah sama-sama hari ke-7 melihara hukum Allah yang berbakti pada hari ke-7. Terjadi akhir zaman lewat masa aniaya yang hebat itu, Wahyu 12 ayat 14 dan 17. Setelah adanya peristiwa revolusi Prancis yang menggoncangkan dunia, dengan tertawanya pemimpin agama Roma pada penghujung periode 1260 tahun itu, atau tahun 1798 Masehi, kelompok gereja yang mula-mula mereka sudah melihat, mempelajari bahwa kita harus apa? Kembali kepada hukum ke-10, menguduskan Sabat. Kita bersyukur, kita ada di dalam rel yang sama, di dalam gerbong yang sama. Dan seperti Pak Sembering katakan, kita jangan keluar dari apa? Dari kapal, supaya kita tetap ada apa? Di dalam kapal itu. Error dia ya. Kok bisa kemarin nih? Aduh, salah.
Oke. Dalam Daniel 12 ayat 12 dituliskan nubuatan sekelompok orang yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan janji pengharapan. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari yang ditandai dengan berakhirnya kerajaan Ottoman dan dimulainya meterai ke-6 di Sangkakala ke-7 dan munculnya pergerakan Advent yang mula-mula. Nah, kita sudah tidak membahas tentang tokoh-tokoh pergerakan Advent, tetapi yang pasti kita bersyukur bahwa kita memiliki kesempatan sebagai umat di kesempatan ini, bahwa kita tetap bersyukur. Oleh karena apa? Kita tetap memilih menjadi anak-anak Tuhan. Saya ambil dari renungan pagi kita tanggal 9 Februari 2014, ada sebuah ilustrasi yang baik. Saya baca di situ, ketepatan saya buka renungan pagi saya, dikatakan seperti ini. Piala atau piagam penghargaan yang tersimpan dalam lemari kaca seseorang atlet dapat menyampaikan pesan bahwa dia pernah menjuarai suatu turnamen. Tuhan akan berbicara melalui kita sebagai umat yang terpilih dalam melakukan segala perintah atau hukum dan kasih serta kesederhananya. Makanya kita dipilih untuk menjadi saksi yang dapat berbicara atas kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah kita. Kita sekarang seperti apa? Piala yang ada di lemari itu. Bahwa orang akan melihat, oh ini adalah apa? Umat pilihan Tuhan. Oh ini adalah siapa? Orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jangan kita rusak piala-piala itu supaya orang bisa melihat, atau kita sembunyikan piala itu sehingga orang tidak akan pernah tahu bahwa kita pernah menjadi orang-orang yang telah dipilih. Kita sudah dipilih dan kita percaya kita akan terpilih menjadi ahli surgawi. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu merasa kecil, merasa kita susah, menderita. Sebenarnya ini memang tulisan dalam firman Tuhan juga tidak pernah ada mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan. Dan kita tidak pernah juga tidak mengalami badai kehidupan. Tetapi Allah selalu berjanji bahwa di setiap badai itu Allah pasti hadir, pasti ada, pasti akan datang ketika kita apa? Berseru kepadanya. Ketika kita mengangkat tangan kita, maka Allah akan menyambut kita. Nah itu. Jadi badai tidak akan pernah hilang dari kehidupan umat-umat Tuhan. Penderitaan, karena apa? Karena penderitaan itu yang memang akibat dari apa? Dari pelanggaran, dari dosa. Sehingga setan memang berusaha mengapa? Membuat kita lemah dan menderita. Tetapi ketika kita berpikir bahwa penderitaan itu ataupun zaman yang akan datang, maupun zaman seperti apapun, mau sandi lau, mau sandi apapun itu, saya rasa tidak akan apa? Dapat dibandingkan dengan karunia atau kemuliaan, bahwa surga yang akan kita masukin itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal sehat kita, begitu indahnya. Jadi kita tidak akan merasa capek atau menderita. Nah, sama ketika saya, mohon maaf ceritakan sedikit, ketika saya bisa membayangkan saya mendaftar dulu, dan ketika saya mendapat sebuah janji atau pengharapan, ketika engkau nanti dilantik gajimu sekian, walaupun waktu itu membeli 1 jam tangan pun tidak sanggup waktu itu, memang hanya kecil gaji. Saya masih ingat waktu itu hanya 98.000 gaji kita. Ya di tahun 92 ya. Tahun 92 saya masuk 92. Sementara saya dulu dikerja di kapal laut itu sudah kalau 10 hari sudah 40.000 saya dulu. Jadi 1 hari itu hampir 4.000. Jadi kalau 10 hari kita di laut 40.000. Jadi kalau ada 30 hari kita di sana udah 120.000. Sementara jadi tentara saya hanya 98.000 kalau nggak salah, sekitar 90-an seperti itu. Tetapi karena ada tadi pengharapan itu, begitu saya nanti sudah dilantik, saya mendapat pangkat,
saya mendapat posisi yang baik, dan saya juga mendapat gaji, sehingga penderitaan saya jalani selama pendidikan itu tidak saya rasakan gitu loh. Artinya saya memiliki mimpi yang luar biasa bahwa saya akan mendapat apa? Mendapat suatu berkat gitu loh, mendapat satu hadiah, satu penghargaan, penghasilan. Nah ini juga kita sebenarnya. Sehingga saat ini kita bisa merubah konsep atau di pikiran kita bahwa nggak ada apa-apanya penderitaan ini. Walaupun badan kita rasanya sakit, berat, hati kita rasa disayat-sayat, sakit datang menggerogoti tubuh kita. Tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan luar biasa, kenapa? Akan berkatnya bagi kita. Lompat-lompat ya. Baik, sekian. Terima kasih. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini membawa kita tetap bangga dan bersyukur, berterima kasih bahwa kita sudah menjadi Israel rohani yang dipilih dan umat pilihan Tuhan. Dan biarlah kita tetap menjaga kehormatan yang diberikan Tuhan, bahwa kita adalah duta-duta surgawi. Bayangkan kalau seorang duta, kalau kita di Indonesia mungkin duta ditempatkan di suatu tempat, itu sungguh luar biasa hormatnya. Maka kita juga seharusnya bangga dan hormat oleh karena kita menjadi duta-duta surgawi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan firman kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih. Kami ucapkan selamat Sabat, Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Bina Baban yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu baik. Sekarang kita akan masuk di dalam sesi diskusi. Bila ada tambahan atau pertanyaan, bisa Bapak Ibu sampaikan. Jadi mungkin saya juga mau ngasih bukan pertanyaan, bukan tambahan juga, cuman aku jadi ingat kayak ada cerita di Alkitab tentang mengingat kelakuan bangsa Israel. Aku jadi ingat ada cerita di Alkitab orang kaya dan Lazarus. Kalau nggak salah itu di Lukas 16. Jadi ya, Lukas 16 ayat 19. Jadi dikatakan kayak orang kayanya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi kalau kita lihat si orang kaya ini, seingatku kalau di Alkitab, jubah ungu, orang yang pakai jubah ungu itu melambangkan bahwa dia keturunan orang hebat, dan tidak ada kerjaannya si orang kaya ini selain bersukarianya dalam kemewahan juga, dalam kemewahan pula. Jadi udah dia kaya, udah dia konglomerat, pakai kain halus dan jubah ungu, dan dia selalu berpakaian mewah juga. Dan kalau kita lihat di ayat selanjutnya, dia bilang Abraham itu bapaknya. Berarti dia bukan hanya kaya, bukan hanya keturunan orang hebat, dan bukan hanya bersukaria, tapi dia juga anak Abraham juga. Jadi betul-betul powerful lah ini si orang kaya ini. Tapi kalau kita lihat, pasti kita semua udah tahu bagaimana nasibnya. Ya dia di neraka. Karena apa? Karena dia nggak mau bagikan roti-roti kepada seorang miskin, si Lazarus. Malah anjing-anjing yang memakan roti-roti itu daripada Lazarus. Padahal Lazarus itu hanya minta remah-remahnya aja. Kemudian aku jadi ingat satu lagi cerita Alkitab juga, seorang ibu-ibu yang datang sama Yesus. Kalau nggak salah, anaknya lagi sakit. Terus Yesus bilang, dia mau si ibu-ibu ini kayaknya
mau minta diberkati sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, nggak baik seorang anjing meminta roti sementara anaknya ada yang merebut roti dari seorang anak. Terus karena imannya si ibu ini, dia bilang, iya Tuhan, anjing ini minta remah-remahnya aja. Jadi kayak ada dua kemiripan bahwa mungkin kita yang dimaksud secara kan kita bangsa Israel rohani, kita udah dapat ini kuenya. Ya jangan sampai kita kayak si Lazarus tadi, si orang kaya tadi yang nggak mau ngasih remah-remahnya. Padahal remah-remahnya aja kita kasih, roti yang udah kita dapatkan remah-remahnya aja kita kasih, udah bisa menyelamatkan, sama seperti si ibu tadi yang minta remah-remahnya saja dan anaknya kalau nggak salah jadi sembuh karena remah-remah. Jadi paling yang aku bilang kayak betul tadi yang dibilang Opung tadi, Bapak Beda Baban, kalau kita nggak ada kayak punya impact ke orang lain, ya mungkin kita nggak ada akan bedanya sama bangsa Israel yang bakalan jatuh ke Babel. Mungkin itu dikit tambahan dari aku. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau nambahin lagi. Kalau nggak ada, mungkin Pak Bena Baban bisa kasih kesimpulan untuk khotbah kita malam ini. Masih ingat itu Pak? Oke, ya. Jadi hilang. Enggak, apa aku di mana? Slide-nya. Oh ini. Oke, sorry. Baik, maaf tadi slide-nya keselip. Kesimpulannya Matius 11 ayat 30 dikatakan firman Tuhan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini harus kita pahami. Jadi saya mungkin punya konsep sedikit tentang kuk ini. Jadi artinya seperti ini. Ketika kita mengalami masalah, contoh ketika orang melakukan kesalahan, oleh karena dia mungkin mencuri lah saya katakan, sehingga dia ketangkap dan masuk ke penjara. Apakah itu kuk yang dia alami? Ia di penjara. Saya rasa itu bukan kuk. Itu karena apa? Itu karena kesalahannya. Makanya ia menderita. Nah, ini mohon maaf. Mungkin ketika kita pola makan salah, gelojo, dan kita sakit, apakah itu juga kuk? Saya rasa juga bukan. Nah, ketika kita punya kendaraan, kita tidak pakai helm, kita tidak urus SIM, kita langgar lalu lintas, kita ngebut-ngebutan di jalan, dan terjadi kecelakaan, apa itu kuk? Itu juga tidak. Tetapi ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, menolong, tetapi kita difitnah, dihina, bahkan kita dibalikkan dari fakta bahwa kita yang melakukan kesalahan, itu baru kuk. Itulah kuk yang saya pahami dari pelajaran tulisan kita pada kesempatan ini. Bagaimana ketika kita menjadi orang baik, ketika kita sudah melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, baik juga menolong keluarga kita, tetapi kita masih menerpa penderitaan itu. Ketika kita pola hidup kita, pola makan kita sudah lakukan, tapi kita masih sakit.
Itulah penderitaan itu. Itulah gitu. Ketika kita sudah melakukan semua identitas diri kita, kita memiliki kendaraan, kita sudah patuh aturan rambu-rambu, kita juga kecepatan kita sudah bisa jaga, kendalikan, tetapi terjadi kecelakaan itu. Apakah itu membuat kita menderita? Tidak, itulah kuk yang kita tanggung. Dan Tuhan berjanji, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oleh karena apa? Beban badai itu tetap ada, tidak mungkin badai itu hilang dari umat-umat Tuhan. Tetapi Allah berjanji, dikala engkau ada badai apapun, Ia berjanji Ia akan datang. Kita ingat bagaimana ketika murid-murid di dalam pelayarannya terakhir, mereka ketakutan, badai menghantam kapal mereka. Mereka lupa bahwa di tengah-tengah mereka ada Yesus. Ada pemilik, pencipta, tapi mereka ketakutan. Nah, ini yang sering mungkin terjadi, mohon maaf. Saya katakan, kita percaya bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita. Tetapi kita masih khawatir, takut. Bukankah kita sama dengan murid-murid Yesus ketika di dalam kapal di tengah malam, badai, gelap gulita, mereka ketakutan, bahkan mengatakan, Yesus, Yesus, engkau masih bisa tertidur, sementara kami sudah bertarung nyawa. Kadang mungkin kita seperti itu. Yesus, Yesus, engkau tidak menolong aku sekarang sudah sekarat, aku sudah menderita. Bahkan aku sekarang sudah apa? Di ujung tanduk. Tetapi kita lupa bahwa Yesus ada sebenarnya di tengah-tengah rumah tangga dan kehidupan kita. Sebagai ayat tulisan penutup saya, saat aku tak paham maksud Allah, aku memilih percaya. Saat aku tertekan oleh kekecewaan, aku memilih bersyukur. Saat rencana hidupku berantakan, aku memilih berserah. Saat putus asa melingkupiku, aku memilih tetap bertahan. Karena bagi Tuhan, aku tetap istimewa sebagai umat pilihannya. Ketika kita sudah dihianati, walaupun kita berbuat baik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti? Tidak. Tetaplah berbuat baik. Seberat apapun pinahan, seberat apapun caci maki, Yesus tetap berbuat baik. Ia bahkan katakan mereka tidak mengerti Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang menjadi pedoman kita. Semoga kita tetap kuat, kita tetap diberkati Tuhan. Terima kasih. Salam, selamat Sabat. Baik, kembalikan lagi ke MC. Terima kasih atas kesimpulan yang dibawakan oleh Bapak Bena Baban. Untuk menutup perbaktian kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor 406. Kita nyanyikan semua ayat.
Bapak Bina Baban pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah kami di sorga. Kami bersyukur Bapa di Sabat Kudus ini kami boleh awali dalam Vesper kami, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun hanya lewat Zoom virtual, tetapi kami percaya Engkau telah menaburkan benih iman pengharapan di hati kami, sehingga ini boleh bertumbuh hingga berbuah, sehingga kerinduan akan kami sebagai duta-duta sorga, bahwa kami menjadi terang dan mercusuar, bahkan garam di dalam kehidupan kami, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dan bersyukur, berterima kasih Engkau telah pilih kami, dan biarlah kami tetap terpilih menjadi ahli waris surgawi hingga Engkau datang kedua kali. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan kami di dalam segala kuk yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau berjanji hadir dan Engkau akan menolong kami. Dan biarlah itu menjadi harapan dan doa kami, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam iman percaya kami, bahwa kami memiliki Yesus yang begitu mengasihi kami, yang begitu rindu bahwa kami anak-anak-Mu tetap setia akan janji-janji Tuhan. Bapa di surga, kami pun menyadari di masa-masa pandemi ini, kami percaya Tuhan kiranya yang menguatkan kehidupan kami, yang memampukan kami, sehingga kami mampu melalui hari-hari kami, melalui setiap langkah hidup kami boleh dikuatkan dan kami boleh dilalukan dari masa-masa pandemi ini dengan tubuh yang sehat. Dan biarlah kami percaya bahwa masa pandemi ini ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa yang belum kami paham dan mengerti. Tetapi kami percaya ini akan membawa kepada kedekatan akan kedatangan Tuhan kedua kali. Dan inilah nubuatan yang telah kami pelajari dan kami terima. Biarlah kami boleh tetap diteguhkan di dalam iman percaya kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menyala lampu rohani kami, sehingga kami boleh dan tetap terhubung dan fokus hanya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami tahu Tuhan banyak halang rintangan yang kami lalui dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap dapat beribadah, dapat tetap memuji memuliakan Tuhan. Biarlah saudara kami juga yang melakukan ibadah di gereja, boleh Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan mereka juga boleh dikuatkan, dan mereka juga boleh mendapatkan ilham dari surgawi, sehingga segala pelayanan mereka boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik juga kami yang ibadah di Zoom juga boleh mendapat berkat yang sama. Oleh karena kami percaya Bapa, bahwa Tuhan hadir dimanapun kami beribadah. Dan Tuhan ada di setiap hati yang selalu berseru, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami berserah malam ini Tuhan dalam istirahat tidur kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memelihara kami, hingga esok kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati para penatua kami, gembala kami Bapak di Semiri yang melayani di jemaat kami. Demikian juga keluarga dan beserta anak-anak. Demikian juga kami yang ada di Zoom ini. Biarlah Tuhan pelihara hidup kami. Dan biarlah kami tetap mendapat berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub, sehingga kami tidak takut kekurangan, oleh karena berkat yang Tuhan berikan adalah berkat kecukupan bagi kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Sampai di sinilah perbaktian kita. Selamat Sabat buat kita semua. Terima kasih sudah hadir Sabat. hari ini. Saya serahkan kepada panitia. Ada pengumuman